Selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa mempunyai semangat berpengharapan di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini bersama dengan Jendela Sabda kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya baca dari kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 6 yang demikian sabdanya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ada tema yang saya angkat, proses kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ketika kita mencermati apa yang menjadi bacaan firman Tuhan secara lengkap di dalam Yeremia pasal 18 ini tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Dan disinilah kita bisa memperhatikan dan juga menghayati bagaimana proses terjadinya sebuah periuk yang dibuat oleh si tukang periuk tersebut. Dan Nabi Yeremia pada saat itu sedang berada di tempat tukang periuk. Dia memperhatikan proses di dalam pembuatan periuk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana si tukang periuk itu mengerjakan karyanya, tentunya untuk mendapatkan sebuah periuk yang begitu indah, yang begitu baik, tentunya ada proses yang harus dilalui. Demikian juga yang tentunya bisa kita lihat ada beberapa hal, yaitu ada otoritas dari si tukang periuk untuk membentuk periuk-periuk yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, bagaimana tanah liat yang sedang diproses itu dibasahi, kemudian dibentuk, dipukul, dan dibakar, pada akhirnya menjadikan sebuah periuk yang begitu indah dan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan manusia, saya dan saudara tentunya juga diproses, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mempunyai otoritas, Tuhan mempunyai karya, kehendak, bagaimana Tuhan memproses kehidupan manusia. Seperti halnya tadi otoritas dan kuasa dari sang pembentuk, itulah yang menjadikan manusia itu pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Demikian juga sebagai tanah liat, kita semua dibentuk, ditempa, diproses, dipukul, kemudian bahkan sampai dibakar, pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang begitu indah di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita sekalian. Kita diingatkan ketika kita ditempa, ketika kita sedang dalam suatu proses penghukuman, ataupun ketika kita melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang lemah, yang terbatas. Itulah tentunya yang menunjukkan kita diproses dalam kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, demikian juga kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita dengan seksama. Maka di sanalah Tuhan akan memberikan kita suatu hikmat, suatu pengertian di dalam kehidupan kita.
Ia memberikan sesuatu hikmat yang membuat kita menjadi sadar bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, semuanya diproses, dibentuk oleh Tuhan sebagai karya yang indah. Mari kita mohon hikmat Tuhan supaya kita menyadari, kita melihat apa yang ada di sekitar kita yang semuanya menjadi sesuatu yang indah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk proses kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, yang pada pagi hari ini melalui firman-Mu dapat kami mengerti dan kami menghayati apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan kami. Bentuklah kami, jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jendela sabda pada pagi hari ini. Tetaplah bersemangat dalam kehidupan saudara dan siap sedialah diproses, dibentuk oleh Tuhan yang mempunyai otoritas dan kehendak atas kehidupan manusia. Tuhan memberkati.